Kenalin, aku Nisa Salsabila Putri Riyadi dengan MPM 0625 Aku dari kelas 2 BDB. Jadi, aku mau nanya sama kalian. Kalian pernah gak sih bingung milih antara gunain uang untuk beli barang atau untuk ditabung? Kalau aku hari ini menabung, artinya aku gak bisa beli barang yang aku pengen dong. Sementara barang yang aku pengen itu tuh terbilang limited edition. Dan kalau aku beli barang itu hari ini, artinya aku nggak nabung dong. Pasti pernah dong kalian kepikiran kayak gitu, bingung milihnya. Nah, aku mau ngasih tahu, sebenarnya tanpa sadar kalian itu sedang menjalankan konsep trade-off dan juga opportunity cost. Konsep apa sih itu? Mari aku kasih tahu. Situasi di mana seseorang harus memilih satu pilihan dan mengabaikan pilihan yang lain dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas tetapi keinginan yang tidak terbatas mengharuskan seseorang harus mengorbankan pilihan yang lain dan hanya memilih satu pilihan yang terbaik. Hal ini dinamakan dengan konsep trade-off. Seorang pembisnis wajib untuk paham apa itu trade-off. Karena jika seseorang pembisnis paham apa itu trade-off, dia dapat mengefisiensikan modal yang ia punya karena ia tahu keterbatasan yang ia miliki sehingga dia mampu memilih prioritas yang mana yang memang wajib untuk diutamakan. Ia juga dapat menghasilkan atau menciptakan strategi yang lebih kompetitif serta stabilitas karena ia sadar dan tahu jika hal yang ia pilih sekarang dapat mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, aku akan mengambil contoh seseorang yang ingin berlibur. Seseorang yang ingin berlibur mempertimbangkan transportasi yang akan ia gunakan. Pertama, pesawat dengan waktu tempuh cepat tapi harga yang lebih mahal, atau dengan bus dengan harga yang murah tetapi waktu tempuhnya lebih lambat. Dalam kondisi tersebut, seseorang itu sedang memiliki waktu yang terbatas, sehingga trade-off-nya ia memilih pesawat dengan waktu tempuh lebih cepat tapi harga lebih mahal dibandingkan atau mengorbankan menaiki bus dengan harga murah tetapi waktu tempuhnya lambat. Dan contohnya dalam dunia bisnis itu dimana ketika suatu perusahaan memiliki dana yang terbatas dan dana yang tersisa itu hanya cukup memilih antara menjaga loyalitas pelanggan atau melakukan sesuatu untuk menarik pelanggan baru. Trade-off-nya ialah ia memilih untuk melakukan sesuatu sehingga menarik pelanggan baru dengan peluang perkembangan pasar yang lebih cepat dan mengorbankan loyalitas pelanggan lama dengan kondisi atau peluang tidak terjadinya atau menurunnya suatu repeat order. Konsep opportunity cost sendiri itu ialah situasi di mana kita melihat jumlah nilai atau harga dari suatu keputusan yang tidak kita pilih atau yang kita korbankan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, aku akan mengambil contoh trade-off, di mana seseorang lebih memilih menaiki pesawat dengan harga yang lebih murah tapi waktu tempuh yang lebih lambat dan mengorbankan pilihan menggunakan bus dengan harga yang murah tetapi waktu tempuh yang lebih lambat. Maka opportunity cost-nya ialah ia mengorbankan harga yang lebih murah. Sementara di dalam dunia bisnis, suatu perusahaan lebih memilih untuk mencari pelanggan baru dan mengorbankan pelanggan lama, sehingga opportunity cost yang terjadi ialah hilangnya loyalitas dan menurunnya repeat order dari pelanggan lama. Singkatnya, trade-off itu adalah apa yang kita pilih dan apa yang kita korbankan. Hal ini lebih mengacu pada suatu situasi. Sementara opportunity cost adalah besaran nilai atau harga dari suatu hal yang kita korbankan tadi. Trade-off dengan opportunity cost itu memiliki keterkaitan yang kuat. Karena trade-off adalah situasi di mana kita memilih atau menghasilkan sebuah pilihan-pilihan yang kita pilih atau yang kita korbankan.
terciptanya dari suatu kondisi keterbatasan sumber daya. Sementara opportunity cost itu ia dapat membantu kita untuk mengukur berapa nilai dari suatu hal yang kita korbankan. Dengan begitu kita dapat menimbang-nimbang mana pilihan yang sekiranya lebih baik atau emang yang terbaik, dengan cara kita lebih melihat manfaat yang lebih besar daripada opportunity cost yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya ialah trade off dengan opportunity cost itu sangat berkaitan, karena trade off hadir dari suatu keterbatasan sumber daya sehingga timbullah pilihan. Tugas kita adalah menentukan trade off yang paling tidak merugikan atau yang paling sesuai dengan tujuan jangka panjang. Caranya gimana? Ialah dengan mempertimbangkan opportunity cost, nilai dari pilihan yang tidak akan kita pilih atau yang akan kita korbankan. Jadi segitu dulu penjelasanku kali ini. So, bye-bye.